Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Irwanti. Oke, saya akan mengisi sekarang di channel Ririn Irwanti 229. Oke, untuk kesempatan hari ini saya mau membawakan materi tentang tujuan pernikahan. Kita share ya. Oke. Tujuan pernikahan di sini ada 4 poin. Pertama, memperbanyak jumlah kaum muslimin, kemudian menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membangun generasi muslim. Dan yang keempat, menjaga kelangsungan hidup umat Islam. Jadi, pernikahan ini bukan karena didasari gengsi karena belum dapat pasangan, malu gitu ya, udah cukup umur tapi belum dapat pasangan. Nah, ini harus dikikis. Untuk pernikahan ini harus punya prinsip sehingga nanti pernikahan kita jelas tujuannya, mau arah bagaimana. Kita harus sudah memegang 4 prinsip tadi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tujuan pertama ya. Tujuan pernikahan dalam Islam pertama, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memberikan kegembiraan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku berarti dia bukan termasuk golonganku. Menikahlah kalian karena sesungguhnya aku berharap memiliki jumlah umat yang banyak melalui kalian di antara umat-umat lainnya pada hari kiamat kelak. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad. Dan pada kemaluan salah seorang dari kalian terdapat sedekah. Dan mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang dari kami memuaskan syahwatnya, kemudian dia mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian lihat apabila dia menyalurkan pada sesuatu yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula apabila dia menyalurkannya pada sesuatu yang halal, dia akan mendapatkan pahala." Baik, yang sekarang yang ketiga, tujuan pernikahan adalah membangun generasi muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sulaiman bin Daud alaihi salam berkata, malam ini aku akan berhubungan intim dengan 100 orang istriku atau 99 seluruhnya, akan melahirkan prajurit berkuda yang berjihad di jalan Allah. Istrinya mengatakan ucapkan insya Allah, tetapi dia tidak mengucapkan insya Allah, sehingga tidak ada seorang pun dari istri-istrinya yang mengandung selain 1 orang saja, itu pun dengan melahirkan anak yang cacat. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seandainya dia mengucapkan insya Allah, pasti akan lahir anak-anak yang seluruhnya akan menjadi prajurit berkuda yang berjihad di jalan Allah. Baik, sekarang tujuan pernikahan yang keempat yaitu kelangsungan hidup umat Islam. Telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Hafsah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berhenti mengharap kehadiran anak, sebab seorang apabila meninggal dunia tanpa memiliki anak, namanya akan terlupakan. Kita perhatikan, pada zaman modern ini, orang-orang kafir di barat dan di timur, berikut orang-orang yang loyal kepada mereka di dalam negeri Islam sendiri, dengan gigih menggalakkan program KB atau keluarga berencana kepada kaum muslimin. Sementara di waktu yang bersamaan mereka justru menganjurkan non-muslim untuk memiliki banyak anak. Itu dilakukan agar jumlah kaum muslimin menjadi sedikit dan jumlah non-muslim menjadi semakin banyak. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar memiliki banyak anak sebagai kemuliaan dan kekuatan bagi kaum muslimin. Baik sahabat sekalian, itulah 4 tujuan pernikahan. 4
ini harus menjadi prinsip dan dasar dalam pernikahan kita, sehingga tidak lagi sekarang saat kita bercita-cita atau bertujuan menikah ya, bagi yang belum menikah karena misalkan malu karena yang lain sudah menikah, atau misalkan karena umur yang sudah merasa cukup. Nah, ini 4 prinsip ini harus menjadi dasar ya, sehingga kita menghasilkan generasi soleh dan solehah gitu ya, sehingga kita menjadi pribadi keluarga mukmin mukminat yang berkualitas, sehingga terciptalah generasi mujahidin mujahidah yang memang Allah itu selalu dihadirkan dalam jiwa-jiwa si generasi kita ya. Bismillah. Baik, itulah persembahan dari channel Ririn Irwanti Triple 29. Untuk kedepannya kita akan bahas tentang karakter para pendidik sukses ya. Kita pasti ingin menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak-anaknya. Oke, mudah-mudahan rencana selanjutnya diberi kelancaran dan kemudahan. Untuk menyaksikan episode yang akan datang ini, jangan lupa like atau subscribe ya, biar nanti tidak ketinggalan untuk konten selanjutnya. Mudah-mudahan setiap konten yang saya persembahkan memberikan manfaat, kemudian memberikan memberikan ilmu-ilmu yang menggugah, membuka tentang pengetahuan tentang pernikahan ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.